Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifki Fikri Firdaus ingin mendemokan yaitu program yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu PCD kelas E. Saya Muhammad Rifki Fikri Firdaus, NBI 14620000282. Nah, kita langsung saja, yaitu saya akan membahas yang pertama kontras stretching. Kita pindah ke Oktav dulu. Nah, setelah itu ini adalah file yang telah saya buat. Sebelumnya kita lihat dahulu gambar sesuai absen saya, yaitu absen 32. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, setelah itu di sini gambar tersebut saya baca dan saya masukkan ke nilai G, variabel G. Setelah itu kita buat fungsi G, yaitu fungsi ini bernama constraints ini, yang memiliki parameter f dan e. Nah, setelah itu di sini ada nilai tengah, mencari nilai tengahnya, yaitu nilai minimum ditambah dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum per 2. Itu untuk mencari nilai rata-ratanya. Setelah itu kita melakukan perulangan bertingkat, yaitu yang pertama ada memiliki variabel C, dan yang kedua adalah variabel I. Nah, di sini dicari I per L per I per I plus M F sama dengan F I C pangkat E. E ini dari mana? E itu dari parameter yang ini. Nah, setelah itu di sini ada hitungan lagi, yaitu range. Range ini yaitu nilai maksimal dari G1 ini dan ini nilai minimal dari G1 ini. Nah, setelah itu kita G1 min ini dikurangi ini diper range hasil dari ini. Nah, setelah itu kita panggil win8, yaitu mengeluarkan G yaitu 255 kali G2 ini, hasil hitungan ini. Nah, setelah itu kita tampilkan figur IMSO G dan figur IMHIS B. Nah, setelah itu kita panggil IMSO ini. Dan setelah itu I'm correct gini. Kita coba jalankan ya. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari stretching. Nah, ini low contrast image. Nah, setelah itu kita pindah ke histogram ekualisasi. Ini kita close dulu biar tidak tabrakan. Kita pindah ke histogram. Oke. Nah, di sini untuk histogram. Nah, kita membaca sama seperti tadi, membaca gambarnya terlebih dahulu dan disimpan di variabel i. Setelah itu kita membuat fungsi, yaitu is equalization, ekualisasi dengan parameter a. Nah, setelah itu kita baca, yaitu imhis a. Nah, setelah itu kita mendapatkan probabilitas untuk gray level, yaitu P H per N3 kali N4. Nah, setelah itu kita
hitung fungsi transformasinya. Nah, yaitu zeros ini fungsi bawaan dari Octave. Nah, setelah itu kita isi nilai dari 1 sampai 256. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan, yaitu mulai dari variabel I dan J. Nah, di sini ada hitungannya, yaitu A plus ditambah dengan 1. Nah, setelah memanggil perulangan ini, kita tampilkan yaitu imshow B dengan kata-kata yaitu olahan equalizer image dan imhis B graphic equalizer image. Nah, setelah itu kita dipanggil di luar fungsi ini kita panggil dengan ini figur imshow I dan imhis I serta histogram equalization I. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar asli dengan kurva yang seperti ini. Nah, setelah dilakukan dengan ini histogram equalization, dia akan muncul yaitu lebih gelap sedikit dan akan mempunyai kurva yang seperti ini, akan direnggangkan kurvanya. Oke, histogram sudah. Sekarang yaitu transformasi logaritma. Ini kita close saja. Nah, ini transformasi logaritmanya, yaitu kita panggil dulu G-nya Pimrit Itali Passion 32 ini, absen saya 32, dan kita membuat fungsi imlog fc dengan parameter fc. Nah, setelah itu kita ini G1 yaitu C kali log double F ditambah 1. Jadi parameternya ini diolah dulu, dimasukkan ke dalam G1. Nah, setelah itu kita cari range-nya maksimal dikurangi minimal. G2-nya G1 min nilai minimal di per range. Nah, setelah itu kita keluarkan MSUG dengan titel transformasi logaritma image dan kita panggil di ini imlog G. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasil dari transformasi logaritma image. Dibandingkan dengan yang asli sedikit gelap atau bahkan tidak terlihat perbedaannya. Nah, setelah itu kita coba yang power low gamma dengan gamanya 0,5 dan power low gamma sama dengan 2. Ini kita close dulu. Oke. Di sini yang pertama yaitu saya membaca ini dulu gambarnya. Setelah itu kita tampilkan figur AMSU MG. Nah, di sini ada low power defunction. Nah, ini saya telah membuat fungsi yaitu ini defunction dengan mempunyai parameter f
C gamma. Nah, setelah itu parameter itu kita olah, yaitu C kali double F ini dikali dengan gamma. Setelah itu dimasukkan ke variabel G1. Setelah itu kita normalisasikan, yaitu nilai max dan nilai min, dan kita cari range-nya maksimal dikurangi min, dan G2 G1 min per range. Nah, setelah itu kita tampilkan IMSO. Nah, ini untuk gamma sama dengan 0,5 dan 2 ya. Kita coba 0,5 dahulu. Nah, ini adalah gambar dengan gamma 0,5. Kita coba kalau gamanya yaitu 2, sesuai dengan yang ini, gamma sama dengan 2. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasil di mana jika, nah ini yang pertama aslinya. Ini adalah hasil, ini adalah gambar yang asli dua-duanya. Ini adalah gambar setelah diolah. Ini dengan gamma 0,5 dan ini adalah gamma sama dengan 2. Jadi semakin besar nilai gamma, maka gambar akan semakin gelap. Oke, nilai gamma sudah selesai. Sekarang dengan Gaussian low pass filter dengan DO sama dengan 20. Oke, Gaussian low pass. Oke. Nah, di sini yaitu kita baca terlebih dahulu gambarnya, dan kita ini membuat variabel f transform sama dengan ft-t2a. Nah, setelah itu nilainya kita olah, yaitu dengan nilai probabilitas ya, ini ya. Jadi P sama dengan M ini dari ini, nilai ini kita per 2, T sama yaitu N per 2, dan DO ini yaitu 20. Nah, setelah itu kita olah dengan perulangan. Di sini ada 2 perulangan, yaitu I dan J. Nah, di sini ada variabel distance. Kita cari dengan SQRT ini. Ini perhitungan fungsi perhitungan dari bawaan dari oktav, yaitu I dikurangi P pangkat 2 J min Q pangkat 2. Nah, setelah itu I per I plus DO per distance dari ini, hasil dari ini pangkat 4. Nah, setelah itu kita panggil di sini IMSO filter apply. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu gambarnya sangat gelap karena termasuk Gaussian low pass. Oke. Selanjutnya yaitu pada soal nomor 2, yaitu noise reduction. Yang pertama yaitu arithmetic mean filtering. Kita coba arithmetic. Oke. Ini nah, di sini ada kita memanggil mread gambarnya, dan kita memanggil fungsi dari main filter function. Main filter function ini adalah fungsi yang kita panggil. Nah, di sini yang dibutuhkan yaitu ada parameter f
field M dan N. Nah, di sini nanti kita bisa mencari geometrik, aritmatik, harmonik yang berada di ini noise reduction nomor 2. Nah, jadi kita akan memanggil yang aritmatik dahulu. Nah, jadi untuk memanggil itu kita di sini ada fungsi hitungan round dan sum untuk menambahkannya ini sum double yaitu filter dan per m kali n. Per m kali n ini dari parameter ini. Oke, kita jalankan dahulu. Memang agak lama ya. Nah, ini adalah gambarnya. Gambarnya hampir tidak ada perubahan yang signifikan ya. Tapi jika dilihat, nah ini gambarnya yang kedua, hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau dilihat dari sebentar, dilihat dari comment window tidak ada yang salah, berarti berjalan dengan baik. Oke. Nah, setelah aritmatik kita ke harmonic main filtering. Nah, sama di sini bersama dengan aritmatik kita memanggil fungsi filter main filtering function dengan memasukkan image ini dan memanggil memanggil yang harmonik ini dengan cara ini memanggil harmonik mengirimkan nilai M dan N nya yaitu sebesar 3. Oke, kita langsung jalankan. Nah, ini masih berjalan. Memang lumayan lama untuk mengolah ini, menjalankannya. Nah, ini gambarnya sudah keluar. Nah, memang gambarnya juga tidak seberapa kelihatan perbedaannya. Oke, sudah. Ya, kita lanjutkan ke median filter. Untuk median filter ini kita tidak pakai yang fungsi ini ya. Kita membuat fungsi baru. Nah, di sini untuk median filter ini kita memanggil gambar dahulu, kemudian kita memanggil fungsi ini median filter. Nah, di sini median filter membutuhkan parameter I dan D. Kemudian kita olah mencari jarak yaitu D-1/2. Nah, setelah itu kita hitung dari sini untuk perulangannya yaitu I ditambah dengan jarak dan M dikurangi dengan jaraknya. Nah, setelah kita olah di sini kita panggil di sini figur emso olah ini memanggil ini. Oke, kita coba jalankan. Memang sedikit lama ini. Nah, ini adalah gambar dari median filter min. Sebentar.
masih berjalan. Nah, ini gambarnya setelah kita jalankan ya untuk yang median filter. Oke, kita lanjut ke Laplacian filter arah diagonal dan vertikal horizontal. Oke, lanjut Laplacian filter. Nah, di sini untuk Laplacian. Nah, di sini yang pertama yaitu kita panggil gambarnya dahulu. Setelah itu kita panggil fungsi Laplacian filter function. Di sini ada parameter IMG, kemudian ada titik koordinatnya ya, ini 0 0 1 1. Nah, kemudian di sini ada fungsi Laplacian filter function. Nah, di sini ada parameter yang harus diinputkan. Nah, setelah itu kita hitung. Jika setnya sama dengan 0, dia akan mengeluarkan gambar seperti ini, koordinatnya ya ini ya. Jika jadi di sini main if else, apa yang ditampilkan. Nah, setelah itu kita membuat kombinasi antara citra input dengan filter atau mesh. Oke, kita coba jalankan. Kita jalankan di sini. Masih berjalan. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi apa ya, terlalu gelap hasilnya, atau jadi tidak terlihat. Itu untuk yang Laplacian filter. Nah, setelah itu kita pergi ke Gaussian high pass yang terakhir, yaitu high pass Gaussian. Nah, di sini dia ada membaca gambarnya, yaitu yang pasti. Setelah itu kita membaca figur I. Nah, setelah itu kita imshow A dan kita transform dulu, F transform. Nah, setelah itu kita panggil MN-nya, parameternya. Setelah itu kita olah di bagian perulangan. Nah, di sini di perulangan ini ada hitungannya, yaitu SQRT I min P pangkat 2 plus J min G pangkat 2. Itu dipanggil di sini. Nah, ini I atau 1 ya, 1. Nah, 1 min X min distance dari ini. Nah, itu dipangkatkan 2 dibagi dengan 2 kali DO pangkat 2. DO nya ini ada sebesar 80. Nah, setelah itu kita IMSO filter apply.
untuk memanggil ini filter apply original, image original. Oke, kita coba jalankan. Nah, hasilnya juga seperti ini. Yang awalnya seperti ini jadi sangat gelap, tetapi ini masih ada apa? Ada seperti sketsanya ketimbang Laplacian tadi, yang tidak bisa dilihat sama sekali. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.